sekarang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Yang pertama, Pancasila sebagai identitas sebangsa Indonesia. Dikutip dari jurnal Universitas Islam Blitar, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia dan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila dijadikan sebagai pedoman dan landasan dalam melakukan gerak-gerik dalam kehidupan, tetapi sekaligus juga telah menjadi tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara, serta mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur mendasarkan Pancasila tersebut. Menurut Munir, MBB, Salamah, dan Suratman. Dan Pancasila sebagai identitas bangsa merupakan suatu jati diri yang tidak hanya mencakup kepada individu tertentu, tetapi juga untuk kelompok, organisasi, dan negara. Kedudukan Pancasila sebagai identitas bangsa adalah untuk alat pemersatu, karena Indonesia memiliki keragaman baik suku, ras, agama, maupun budaya yang menjadi ciri khas yang membedakan dengan bangsa atau negara lainnya. Untuk landasan bagi Indonesia mewujudkan cita-cita yang dimiliki. Sedangkan peran Pancasila sebagai identitas bangsa adalah sarana untuk menumbuhkan persatuan dan kesatuan Indonesia, serta menjadi hasil karya monumental para pendiri bangsa. Nah, yang kedua nih, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Menurut Winarto, Pancasila merupakan landasan utama pendidikan karakter bangsa. Sebagai landasan, Pancasila merupakan rujukan, acuan, dan sekaligus tujuan dalam membangun karakter bangsa. Dalam konteks yang bersifat substansi, pembangunan karakter bangsa memiliki makna membangun manusia dan bangsa Indonesia yang berkarakter Pancasila. Berkarakter Pancasila berarti manusia dan bangsa Indonesia memiliki ciri dan watak religius, humanis, nasionalis, demokratis, dan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Nilai-nilai fundamental ini menjadi sumber nilai luhur yang dikembangkan dalam pendidikan karakter bangsa. Kemudian Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Sikap mental, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia mempunyai ciri khas, artinya dapat dibedakan dengan bangsa lain. Kepribadian itu mengacu pada sesuatu yang unik dan khas, karena tidak ada pribadi yang benar-benar sama. Setiap pribadi mencerminkan keadaan atau halnya sendiri. Demikian pula halnya dengan ideologi bangsa kita. Menurut Bakri 1994. Selanjutnya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Menurut Rahayu 2018, Pancasila merupakan pandangan hidup yang harus dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan gerakan-gerakan dalam hidup. Karena secara historis Pancasila merupakan kristalisasi nilai yang tidak lama ada dan hidup serta berkembang dalam akar pribadi dan budaya bangsa Indonesia. Kemudian Pancasila juga dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, yang menimbulkan tekad yang kuat untuk mengamalkan dalam kehidupan nyata. Yang selanjutnya, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Maksudnya Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia yaitu Pancasila berperan sebagai nyawa, sumber pandangan hidup ideologi bangsa, bahkan ciri khusus bangsa Indonesia, di mana Pancasila ini
didapat seiring dengan perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sehingga mampu membedakan antara ciri khas bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya, sehingga dapat dijabarkan kembali bahwa Pancasila sebagai jiwa persatuan bangsa Indonesia berarti setiap aktivitas, perbuatan, tindakan, serta pemikiran seluruh individu di Indonesia berdasarkan dan berpedoman kepada Pancasila. Setiap bangsa memiliki jiwa-jiwa masing-masing yang disebut jiwa rakyat atau jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia itu sendiri. Pancasila merupakan jiwa bangsa Indonesia yang dapat diartikan sebagai nyawa, sumber pandangan hidup, ideologi bangsa, bahkan ciri khusus bangsa Indonesia. Yang selanjutnya, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Dalam buku Mengapa? Bagaimana? Pembelajaran pendidikan moral Pancasila, konsep dasar strategi memahami ideologi Pancasila dan karakter bangsa, karya Hamid Darmadi, Pancasila disebut sebagai perjanjian luhur karena digali dari sosio budaya bangsa Indonesia sendiri dan disepakati oleh seluruh rakyat sebagai milik bangsa yang harus diamalkan dan dilestarikan. Perjanjian luhur yang artinya nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa telah disepakati oleh para pendiri negara of political consensus sebagai dasar negara Indonesia. Kesepakatan itu terwujud pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI yang mewakili negara bangsa Indonesia itu sendiri. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan dan saya simpulkan dari materi hari ini. Semoga dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi kita semua. Jika ada pertanyaan bisa komen di bawah. Jika ada kesalahan atau sanggahan silahkan ditambah atau disanggah. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.